Dan seperti biasa kami hadirkan satu muqaddimah tentang fikih, yang pada saat ini kita masuk satu nas dari kitab Fathul Qarib, kitab Taqrib. Wala yu'fa an syai'in minan najasati illa al-yasir minad dami wal kaih. Kemarin kita berbicara tentang najis. Najis dengan tiga macamnya, apakah najis mukhaffafah, mutawassithah, mughalladah, itu sama hasilnya. Kalau kena baju nggak sah dipakai sholat. Pembagian najis ringan, najis tengah-tengah, najis berat itu hanya dalam rangka untuk memberi pemahaman tentang cara mensucikannya, itu saja. Dan sudah kita belajari najis mukhaffafah cara mensucikannya begini, najis mutawassithah begini, najis mughalladah juga sudah jelas. Dan juga kita sudah masuk fikih mesin cuci. Dan kemudian ada lagi, sebelum kita lanjutkan, ada yang perlu kami sampaikan. Najis itu ada dibagi dua lagi, ditinjau dari terlihat dan tidak terlihatnya. Maka ada najis namanya ainiyah dan hukmiyah. Ainiyah itu terlihat oleh mata atau bisa dirasakan oleh lidah dan bisa dicium oleh hidung kita. Asalkan masih terlihat salah satu dari sifatnya. Jadi sifat najis ada tiga: baunya, rasanya, warnanya. Kalau masih bisa diketahui salah satu dari tiga tersebut, maka itu namanya najis ainiyah, bisa diciri, bisa diketahui. Tapi kalau hukmiyah nggak bisa diketahui, tapi hukumnya najis. Sesuatu yang sudah tidak terlihat, bau, warnanya nggak terlihat, baunya pun tidak tercium, rasanya pun juga tidak ada, maka najis hukmiyah hasilnya juga sama. Kalau kena baju dipakai sholat nggak sah. Nah, ini adalah ada hubungannya dengan cara mensucikannya. Baik, ini penting sekali supaya kita tidak ceroboh di dalam mensucikannya. Yang seharusnya mensucikan karena tidak punya ilmunya malah menajiskan. Yang semula mestinya mensucikan malah menajiskan. Baik, najis hukmiyah, najis yang bisa diciri salah satu daripada sifat-sifat sifat-sifat najis tadi: warna, bau, dan rasa. Misalnya baju kita terkena kencing atau lantai terkena kencing. Kencing dari cair, apalagi kalau habis minum air degan banyak-banyak, kencingnya seperti air putih. Kencing atau bukan? Kencing. Kalau kena baju najis atau tidak? Kena lantai najis. Cuman Anda tinggal sehari, lantainya Anda tahu tegel atau keramik 1, 2, 3, 4, ini yang kena kencing anak kita. Setelah Anda pergi sehari sudah kering. Sudah kering, Anda lihat juga tidak terlihat dengan mata. Seandainya Anda cium pun tidak ada baunya. Seandainya dijilat, tapi tidak disunahkan menjilat najis, jorok banget Anda itu. Dikira-kira saja. Maka masalah menjilat itu adalah salah satu yang nggak perlu diamalkan. Dalam bab fikih menjilat najis tidak dianjurkan untuk diamalkan. Itu hanya dalam pembahasan fikih. Jadi semua ilmu diamalkan kecuali jilat ini jangan diamalkan. Dikira-kira saja. Kalau sudah ada baunya, dicium nggak ada, tidak ada, ya insya Allah nggak ada rasanya. Nggak usah Anda jilat-jilat najis itu ya. Baik, di lantai, di keramik yang keempat sudah nggak ada, tapi belum ada mensucikannya, berarti najis. Najis hukumnya saja, tapi tidak terlihat bentuknya. Baik, tapi kalau masih terlihat bentuknya atau bisa dirasakan atau bisa dicium tadi, cara mensucikannya adalah menghilangkan tadi rasa dan baunya serta warnanya. Misalnya baju putih terkena kencing menjadi kuning, maka waktu mensucikannya harus hilang kuningnya. Atau kena empuk ayam ada warnanya, harus hilang warna empuk ayam. Harus hilang, disiram harus hilang. Tapi kalau najisnya najis hukmiyah, enggak perlu dihilangkan, orang sudah hilang. Tapi harus disucikannya. Enggak harus dihilangkan, sudah hilang, enggak ada. Bentuknya enggak ada, warnanya ada, cium baunya sudah enggak ada. Dijilat enggak ada rasanya. Lalu bagaimana ini? Ya tetap najis, harus disucikannya. Maka ini cara mensucikannya beda. Tapi kekuatan najisnya tetap najis. Baik, ini langsung ke lantai saja.
Jika Anda menemukan lantai Anda terkena najis, ada dua macam, najis yang terlihat dan najis yang tidak terlihat. Jika najis sudah terlihat, gampang. Kalau najis itu tidak terlihat, Anda masih ingat, di keramik nomor keempat, Anda tandai. Ada kencing, Anda tandai. Setelah Anda tandai, tiba-tiba kena angin hilang, tetap najis, selagi belum dicucikan. Anda masih ingat ilmu yang lalu, najis akan berpindah dengan apa? Dengan berbahasa. Anda kepinteran waktu mondok cuman tidur kerjaannya, tiba-tiba Anda pel, saya sucikan dengan alat pel. Namanya menajiskan, bukan mencucikan. Akhirnya dengan alat pel akan kemana-mana. Alangkah banyaknya ibu-ibu yang jarang ngaji melakukan itu. Nah, ini najis ini. Baik, karena najisnya najis hukmiyah sebetulnya mudah. Najis hukumnya itu di keramik yang nomor 4 tadi ada najisnya, cukup Anda tuangin air segini setengah, pokoknya air Anda tuangkan air, kemudian air itu merata ke sekitar ini. Setelah merata sudah suci, airnya pun suci. Karena apa? Enggak berubah dengan najis. Anda kalau minum pun boleh minum airnya, suci, tapi tidak bisa mencucikannya nanti. Jadi cara begitu di tegel itu Anda tuangin, enggak harus pakai satu timba, enggak. Yang penting airnya Anda datangkan, kemudian air itu merata ke seluruh wilayah yang Anda duga kena najis. Sudah suci. Airnya juga suci. Kalau airnya keinjek kaki Anda, suci. Karena apa? Najis yang sudah tidak terlihat dan tidak terasa dan tidak tercium, enggak ada. Namanya najis hukmiyah. Tapi kalau Anda empuk ayam, masih ada empuk ayam sisanya sebegini, kemudian apalagi yang Anda siram, wah jadi keruh semuanya, 6 keramik najis semuanya. Maka sekarang ilmu mencuci keramik, caranya begini. Ini yang perlu kami hadirkan. Kalau memang ada empuk ayam atau empuk anak Anda, pokoknya yang warna-warni lah di situ, jangan Anda siram. Awas, hati-hati, kalau Anda siram berantakan. Kalau Anda pel, berantakan kemana-mana. Oke lah, Anda hilangkan dulu. Anda bersihkan dengan tisu, atau mungkin dengan alat pel kecil, Anda bersihkan. Tapi jangan kemana-mana, itu bersihkan. Awas, ini najis. Kalau ini anduk, apa saja alat pel, ini najis, hati-hati. Ini Anda bersihkan, najis. Cucikan di kamar, seperti mencuci barang kena najis. Oke. Sampai bersih, ambil lagi tisu lagi, najis, buang. Ambil lagi tisu, dibasahin tisunya sampai bersih, najis, tisu dibuang. Tapi ini tetap najis. Setelah tidak lama kemudian sudah kering karena sudah Anda bersihkan. Tapi warnanya tidak ada, baunya tidak ada, rasanya pun tidak harus Anda rasa, tapi tidak ada, insya Allah. Baik, berarti najisnya apa? Hukumnya jelas. Baru setelah itu Anda tuang air di atasnya, sudah, yang penting merata, beres. Nah ini paham caranya begitu. Jangan sampai langsung Anda siram satu kamar, satu rumah najis semuanya. Sebab warna hitam nyampuk ayam itu kemana? Lari ke sana, siram lagi, geser ke sana, siram lagi, geser ke sana, satu rumah. Jadi jadikan najis ainiyah ini menjadi najis hukmiyah, harus begitu. Maka sangat jelas salahnya seorang ibu yang membersihkan kotoran anaknya dengan tisu basah, malah kemana-mana itu najisnya. Tisu basah hanya untuk membersihkan ainnya, bentuknya. Setelah misalnya tisu basah tadi boleh, ini agak misalnya Pak, empuk ayam kering digosok pakai tisu kering nggak bersih, pakai tisu basah, wah bersih, buang di tempat sampah. Sudah tidak ada warna, bentuk dan rasanya, berarti najisnya najis hukmiyah. Anda tuangin air, gak usah banyak-banyak, sudah Anda ratain, selesai. Boleh Anda pel setelah itu. Alat pelnya harus suci. Kalau alat pelnya najis, Anda membawa kemana-mana najis, seperti itu. Baik, ini saja. Kemudian ini ada najis yang dimaafkan setelah itu. Kaidahnya kan begini, setiap najis kalau kita bawa dalam sholat tidak sah sholat kita, kecuali beberapa najisnya tetap najis tapi yu'fa, dimaafkan. Ada beberapa belas najis nanti. Di antaranya najis apa? Najis sedikit dari darah dan nanah di lukamu sendiri,
atau di dalam dirimu ada najis. Jika Anda punya luka, bisul atau apa saja, maka akan dimaafkan. Yang pertama adalah di tempat yang nempel di bisul. Baju yang nempel di bisul najis atau enggak? Najis, tapi dimaafkan. Tapi tidak di bajunya, sini pindah ke tempat lain. Jika sedikit, sedikit itu sedikit, hanya percikan sedikit sekali. Sedikit mengatakan segede apa sih sedikit itu? Ya seujung jemari ginilah, sebiji jagung lah, sebiji gandum lah. Kalau sekitar itu dianggap sedikit, maka itu dimaafkan. Maka termasuk darah-darah yang, tapi dengan catatan sedikit tadi bukan ada unsur kesengajaan. Kalau Anda ada unsur kesengajaan, Anda tetesin tis, nggak bisa. Anda sengaja, nggak sengaja tiba-tiba ada tepuk, ceres, nyamuk, sedikit. Tapi kalau banyak, tidak. Nyamuknya segede jempol, ya enggak. Nyamuk dimaafkan karena sedikit. Jadi tadi dimaafkan yang pertama adalah di tempat lukanya. Dan yang punya luka saja. Yang luka Anda, tetangga Anda enggak dimaafkan. Yang punya luka di tempat lukanya. Lukanya di pundak, darahnya di dengkul, enggak dimaafkan. Ya, seperti itu. Kemudian darah sedikit tadi dimaafkan di mana saja, asalkan sedikit dan bukan atas kerjaan Anda sendiri. Makanya enggak sengaja Allah, nyamuk sedikit, tidak ada segede ini, dimaafkan dalam hal seperti itu. Tapi kalau banyak, Anda tidak maafkan, ya seperti itu. Ini ad-dam al-yasir, yasir min ad-dam al-qaih, sedikit daripada darah dan nanah, itu akan dimaafkan. Kemudian yang dimaafkan lagi adalah mala nafsalahu sa'ilatun idza waqa'a fil ina'i wa mata alaihi wa mata fihi fa innahu la yunajjisuhu. Binatang yang tidak punya darah mengalir, enggak punya otot yang membawa darah. Contohnya adalah, maksudnya secara zahir, lalat. Nyamuk itu darahnya bukan darahnya nyamuk, darahmu itu. Nyamuk itu kalau dicari pembuluh darahnya mana? Susah, ya nggak ada. Tapi kok ada darahnya? Bukan darahnya nyamuk, darah kita itu. Habis minum darah kita, darah. Maka itu binatang yang tidak berdarah, tidak punya darah mengalir. Jadi gambarkan seperti nyamuk, lalat itu kalau mati namanya bangkai. Kaidahnya dari kemarin yang namanya bangkai adalah najis. Jelas. Karena najis kalau dibawa sholat adalah tidak sah sholatnya. Makanya di sini ada najis yang dimaafkan itu disesuaikan. Macam-macam. Ada najis yang dimaafkan di pakaian, ada najis dimaafkan di air, ada najis dimaafkan di makanan. Yang dimaafkan di air tidak dimaafkan di baju. Yang dimaafkan di baju tidak dimaafkan di air. Contoh tadi. Yang dimaafkan di baju adalah Anda punya bisul. Orang punya bisul, jangan Anda bisulan. Ada orang punya bisul, kemudian bisulnya nempel di baju. Sah sholatnya dia? Sholat sah. Kemudian baju dilepas, maka bajunya najis. Setelah itu, ya najis tetap. Najis. Kalau ternyata najis yang kena air, airnya jadi najis, air sedikit. Karena hanya dimaafkan di bajumu waktu dipakai sholat. Ini yang disebut berikutnya, najis dimaafkan di air. Karena dimaafkan di air, hanya di air saja. Ini babnya. Kan sudah pernah kita bahas bahwasanya air kalau banyak kejatuhan najis tidak akan berubah, tidak akan menjadi najis kecuali berubah. Tapi kalau air sedikit kemasukan najis langsung berubah. Mestinya air sedikit, setimba kecil, kemasukan lalat mestinya kena najis, karena lalat mati jadi bangkai lalu menjadi najis. Kan begitu kaidahnya. Cuman dimaafkan di sini lalat nih, karena Nabi pernah suatu ketika ada satu ekor lalat jatuh ke minuman. Minuman itu kira-kira 1 drim atau 1 cangkir. Air sedikit 1 cangkir.
Karena minuman satu cangkir, ternyata Nabi malah menyuruh tenggelamkan. Karena di sayap kanannya obat, sayap kirinya penyakit. Salah satu sayapnya penyakit, sebelahnya adalah obat. Takut yang dipakai, biasanya yang dipakai bersandar lalat itu adalah yang punya penyakit. Maka dia itu balik biar masuk semua, rendamkan semuanya, biar setelah penyakit masuk ada penawarnya. Celupin. Lah, dicelupin mati enggak? Mati. Tapi boleh diminum. Berarti kan dimaafkan, najis tetap tapi dimaafkan. Dimaafkannya di mana? Di air. Makanya kalau Anda punya air wudhu kecil sedikit, kaidahnya kalau kejatuhan najis sedikit apapun akan berubah jadi najis. Ketetesan darah jadi najis biarpun nggak berubah. Tapi kejatuhan lalat tidak najis karena dimaafkan. Dimaafkan di mana? Di air. Tapi kalau Anda bawa dalam sholat ada lalat mati, lalat hijau cantik sekali, mau saya kasih pengawet, saya bawa pulang nanti saya taruh di saku, sholat nggak sah sholatnya ya, karena itu hanya dimaafkan di mana? Di air saja, tidak dimaafkan di baju, disakui cantik ini nanti ya nggak sah. Capung model-model mau diawetkan, kasih tahu anaknya helikopter gitu kan, nggak sah. Maka dimaafkan di air saja, tapi tidak dimaafkan di baju. Insyaallah nanti dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.